Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita? Amin, amin. Semua sehat, puji nama Tuhan. Penuh sukacita di hari ini sebab kita datang dengan penuh kerinduan. Kita rindu untuk bersekutu kepada Tuhan pada hari ini. Dekat dengan Tuhan. Untuk menaikkan syukur kita. Sebab penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Sudah 1 bulan berlalu teman-teman semuanya. Puji nama Tuhan, penuh syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Boleh sampaikan salam kepada kanan kirinya. Katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Atas penyertaan-Mu Tuhan kami ada di tempat ini. Terima kasih ya Yesus atas berkat yang Tuhan berikan. Bapa, kami bawa kerinduan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau Allah yang kami puji Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang mampu mengatasi segala persoalan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ya Bapa. Engkau yang bernaung dalam setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu kami rasakan di tengah-tengah tempat ini ya Bapa. Tuhan, berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Ya Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kami ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu Bapa. Semua karena
semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami mau bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Jadikanku hamba-Mu, mengiring-Mu dengan setia. Haleluya. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami mau mengiring-Mu segenap hati kami selamanya Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan. Ya Yesus, kami mau setia. Kami mau membawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hati kami Tuhan, bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahan hanya kepadamu Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus mau ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut-Mu Tuhan. Haleluya. Ikut Yesus.
Terus naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik Bapa. Anugerah-Mu sungguh besar dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sungguh kami ada saat ini itu karena anugerah-Mu Tuhan. Apalah kami Tuhan, tapi Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat keselamatan. Terima kasih untuk setiap hari yang baru Tuhan berikan dalam hidup kami Bapa. Kami mau pergunakan waktu kami Tuhan untuk menyenangkan Engkau, untuk melayani Engkau ya Bapa. Mampukan setiap kami ya Yesus Tuhan. Kami hanya mau berserah kepadamu ya Yesus Tuhan. Bapa, kami mau terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak disembah. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian ya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Kita mau merayakan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, amin. Yang merasakan kasih Tuhan boleh hambaikan tangannya ke atas. Haleluya. Kita rayakan kebaikan Tuhan pada hari ini. Haleluya.
Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Ada amin. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kami mau merayakan kasih-Mu Tuhan. Mari nyatakan bersama. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Kami bersuka Tuhan, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Lebih sekeras lagi teman-teman. Haleluya. Kita mau terus bersorak buat Tuhan. Amin. Mari kita pujikan, tiba saatnya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami puji, kami hormat Engkau Tuhan Yesus. Katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di
tiba saatnya kami berkumpul bersama dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Allah, nyatakan satu suara, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk bertahta. Kami naikkan kepadamu Tuhan, kepada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita akan mempersiapkan persembahan kita pada hari ini. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Biarlah persembahan ini dapat memberkati gereja ini dan setiap pelayanan di tempat ini. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan memberi, kami akan menabur Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, kami persembahkan persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi tempat ini Tuhan. Dapat memberkati Tuhan pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau berkati yang mengelola persembahan di tempat ini Tuhan. Engkau berikan hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah kerajaan-Mu semakin diperluas Tuhan di Marina ini Tuhan, di Batam ini Tuhan, bahkan di seluruh negeri ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan ya Bapa. Haleluya, amin.
kita siapkan hati kita untuk diterima taburan firman Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan yang hidup. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau yang selalu ada di setiap waktu kami Tuhan. Saat kami lemah, saat kami lelah Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Kami mau terus menyatakan bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Dan kami mau terus berserah kepadamu Tuhan. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, sebab ku tahu
Saya undang kita untuk bangkit berdiri, saudara. Kita angkat pujian ini keyboard saja, refnya saja. Berserah di hadapan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk bulan yang baru. Terima kasih buat anugerah penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai hari ini kami ada, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau baik, Kau dahsyat bagi kami. Kiranya sukacita surga memenuhi tempat ini, memberkati kami. Hadirat Allah nyata bagi setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk tunduk taat, belajar serius, mendengarkan. Kami dalam 2 jam ke depan ini Tuhan, kami rindu Bapa, kami punya keintiman khusus dengan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus saja, Roh Kudus saja yang hadir memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya hanya Roh Kudus saja, hanya firman Tuhan saja yang kami dengar pesan-pesan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara terkasih. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya cukup diberkati dengan lagu tadi saudara, ya, cocok dengan tema tahun ini kita tentang bangun mesbah Tuhan. Ya, seberapa jauh saudara berjalan sampai hari ini, sebegitulah berkat Tuhan atas saudara dan saya. Ya. Saudara,
Saya tahu hari-hari ini semakin membingungkan kita. Kita mau arah kemana, kita mau berjalan kemana. Ya, akhirnya sampai juga di Februari, saudara. Ya, dalam kebingungan kita, ketidakpastian kita berjalan, akhirnya kita sampai di Februari yang dikatakan tanggal 29-nya ada satu kali dalam 4 tahun, saudara. Ya, yang ulang tahun itu Kak Basaria kayaknya. Ya kan? 4 tahun masih muda ya Kak, masih muda. Ya kalau 4 tahun sekali ya kan, berarti itu berapa tahun ya sekarang ya? 9 tahun ya? Masih muda ya, masih muda. Kanan kiri katakan masih muda ya, semangat melayani Tuhan. Ya. Oke. Saya sangat menikmati hadirat Tuhan dan pujian penyembahan bersama-sama pada pagi hari ini, saudara. Jangan waktu kita sukacita baru kita mau nyembah Tuhan. Ya, ketika kita galau, susah, kita susah menyembah Tuhan. Ya. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar satu hal, saudara. Ya. Dalam tema tahun ini, ya saya pikirkan, saya renungkan, saya baca, saya lihat kondisi angin kanan kiri enggak. Saya lihat saudara, kita harus bangun yang namanya mesbah Tuhan. Ya, katakan amin. Amin. Ya saudara, seberapa jauh hari ini saudara berada, itu Tuhan baik bagi saudara dan saya. Tapi pertanyaannya, seberapa jauhkah saudara dekat dengan Tuhan, atau seberapa dekat engkau sama Tuhan? Ya, hari ini engkau jauh atau dekat dengan Tuhan? Itu pertanyaan untuk diri masing-masing. Mari kita refleksi, saudara. Mari kita evaluasi diri kita, nggak usah orang lain ya. Karena orang lain itu tidak ada hubungannya dengan kita. Walaupun orang lain menggosipi saudara, menjelek-jelekkan saudara dan sebagainya, itu tidak mempengaruhi kehidupanmu. Katakan amin. Amin. Bang Edi boleh hidupin lampunya yang di belakang. Bang Teacher Edu nggak nampak, Bang Edi. Itu sukacita aku kalau udah lihat Bang Edu dari belakang itu. Ada kepala rumah tangga yang dahsyat ya di belakang ini ya. Saudara, pertanyaannya itu kembali kepada kita. Seberapa jauh atau seberapa dekat, seberapa jauh kita sudah jauh daripada Tuhan, atau seberapa dekat kita dengan Tuhan? Ya, itu saudara dan saya saja yang bisa jawab, masing-masing. Ya. Yang membedakan kita dengan orang lain, membedakan dengan orang yang tidak percaya adalah saudara punya Tuhan yang siap memberkati saudara, memberikan damai sejahtera kepada saudara. Ya, beda dengan yang lain, saudara. Ya, kalau saya lihat hari-hari ini, saudara lihat gereja dibongkar, gereja. Sekarang bukan hanya di gereja, saudara. Bukan gereja saja yang disuruh tutup, saudara. Rumah doa juga. Gimana kita komsel? Tapi puji Tuhan kalau di Batam ini agak free, saudara. Buka komsel di kafe, santai aja. Ya saudara, beberapa kafe memuji Tuhan, santai aja. Batam ini cukup luar biasa. Kalau saudara masih terhilang di dalam lingkungan yang seperti ini, halo, ayo perbaiki diri kita. Saudara, kita bangun mesbah bersama Tuhan. Enak tadi, lagunya enak banget tadi. Ku berserah penuh. Yes. Ya, saudara seberapa berserah kepada Tuhan? Kalau saudara ternyata di tahun ini punya masalah yang lebih besar dari 2025, apakah saudara sanggup berserah kepada Tuhan atau saudara menyerah? Ya, berat saudara yang tinggal di kos sendiri, ya kan? Berjuang sendiri, ya. Menikmati kehidupan, menikmati kepahitan, menikmati bagaimana proses saudara. Ya nggak mudah saudara. Ya, saya dan saudara nggak ada yang tahu itu terjadi apa-apa di apa. Saya kalau lihat media sosial, saudara. Iya,
Saya kemarin buka TikTok, ya kan? Buka TikTok, TikToknya saya nggak pernah buka live, saudara, live streaming kayak gitu ya. Saya nggak pernah klik itu live streaming, saya nggak ngerti. Belakangan ini saya cukup buka TikTok karena kemarin pernah viral TikToknya karena saya buat status guru honorer dirumahkan, ya kan? Kasian saudara, dia bertahun-tahun ngajar, udah gajinya cuman Tuhan dan presiden yang tahu. Ya, dengan dia, ya kan? Akhirnya dia dirumahkan, saudara. Ya kan, saya terenyuh hati, walaupun saya enggak di posisi itu, saya terenyuh. Saya tahu pejuang-pejuang ini, saudara. Saya dan saudara hari ini ada karena guru yang mencerdaskan kehidupan bangsa, walaupun cara didiknya berbeda-beda. Ya, ada dengan kungfu, ada dengan hati adem, ada dengan suara nada tuh sampai ke bukit, ada saudara. Ada yang tenang aja. Saudara pernah ketemu guru yang dibilang kita harus, ada guru yang kayak gitu, buka buku halaman sekian. Oke. Nah, ada kayak gitu. Ada juga guru, hei, baru masuk saya sih sudah shock terapi kita, saudara. Ya, saya cukup lihat itu di TikTok. Saya akhirnya beberapa waktu ini saya buka TikTok. Ada yang live streaming, saudara, live streaming. Saya klik live streaming. Ih, joget-joget orang itu semua. Ya ampun Tuhan Yesus, saya bilang kan. Ternyata saya lihat TikTok live banyak yang khotbah live streaming. Mantap. Berarti khotbah sekarang bukan offline aja ya di altar, ya kan? Di live streaming banyak, saudara. Dan saya lihat ada juga pendeta-pendeta yang saya kenal. Saya skip aja. Ada yang goyang-goyang. Nggak salah sih, namanya bekerja ya. Cuman kadang kita nilai perjuangan kita itu tidak ada, saudara. Kalau kita mendapatkan uang secara instan dari media sosial itu, kita nilai perjuangannya nggak ada, saudara. Ada yang goyang dapat duit, di gift dia goyang, ya ampun, saya bilang. Nggak ada di tempat ini, amin. Lihat kanan kiri dulu, mana tahu ada di TikTok. Saya kayaknya nggak berteman sama saudara, ada ya berteman kita ya. Ya, kita nggak bahas TikTok, saudara. Saya mau belajar ini, saudara. Ya, di tahun ini kita mau belajar tentang membangun mezbah, saudara. Itu kalau kita belajar tentang Abraham di Kejadian 12, saudara, di Kejadian 12, dia pertama kali kehidupannya dia bangun adalah mezbah, saudara. Sebelum segala sesuatu dia lakukan, dia coba menjajaki kanan kiri depan belakang timur barat utara selatan. Dia yang pertama dia lakukan adalah bangun mezbah, saudara. Ya. Kalau dalam perjanjian lama bangun mezbah itu seperti gini, bangun gereja kecil untuk dia lah gitu. Dia ada tempat pembakaran, ada tempat persembahan pada Tuhan. Seperti itu, saudara. Ya, itu yang dibangun Abraham, saudara. Ya, Abraham itu yang dia bangun, saudara. Tapi dalam mezbah Tuhan, saya mau memperincinya, saudara. Kita hari ini bahas tentang hidup benar. Bagaimana hidup benar? Ya, lanjut, Bang. Ya, kita baca Mazmur 37 ayat 25. 1, 2, 3 ya. Dahulu aku muda. Yes, katakan amin. Amin. Saudara, kata firman Tuhan, bukan saya ya. Ya. Kata firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi apa? Tua, tetapi tidak pernah kulihat orang apa? Orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini cukup menarik, saudara. Ya, Mazmur seorang, siapa penulis Mazmur, saudara? Daud? Salomo? Terus siapa nih? Hah? Campur-campur.
campur sari. Seorang ya Daud menulis ini saudara untuk memberitahu kepada kita. Dia lihat dari masa muda sehingga sampai dia tua saudara. Dia katakan bahwa tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi syarat pertama saudara, saudara kalau hidup dengan identitas saudara sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, murid Kristus, yang pertama saudara harus hidup benar. Katakan hidup benar. 1, 2, 3, hidup benar. Ya, hidup benar itu bagaimana saudara? Hidup benar itu bagaimana? Lanjut. Iya, hidup benar itu berbicara tentang standar Allah, bukan standar saudara. Saya ulangin. Kalau saudara mau hidup benar, tidak dengan standar kita, tapi standar Allah. Ya. Hidup benar itu menurut kehendak Tuhan atas diri saudara dan diri saya. Bukan kehendak saudara yang terjadi. Standar Allah, coba kita baca Yesaya 64 ayat 6. Sudah? Amin. Kita baca di A-nya saja saudara. Enggak usah sampai B. 1, 2, 3 ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Maksudnya apa saudara? Kebaikan-kebaikan yang saudara lakukan itu belum tentu benar. Hebat Tuhan kita saudara. Kalau saudara mau hidup benar, pakai standar Allah, bukan standar kita. Saya pada pagi hari ini mau menyampaikan bahwa saudara, apa sih standar Allah itu? Kan pertanyaannya seperti itu, ya kan? Hidup kudus. Pertanyaan, manusia bisa kudus? Saya ulangi. Manusia bisa kudus saudara? Bisa atau tidak saudara? Pertanyaannya kepada kita bisa kudus atau tidak? Bisa. Tapi kita kudus atau tidak? Tidak. Oke? Pertanyaan itu kembali ke kita saudara. Kalau saudara tidak bisa kudus, karena apa saudara? Karena saudara tidak memakai standar Allah dalam kehidupan saudara. Hidup pada standar Allah saudara. Ya, kesalehan, segala kesalehan kami seperti apa? Kain kotor. Berarti apapun yang saya dan saudara lakukan, itu saudara bisa dikatakan percuma. Yang saya lakukan, yang kita lakukan, yang baik di mata kita dan sebagainya, itu bisa kata firman Tuhan, itu seperti kain kotor. Percuma saudara lakukan. Kenapa menjadi saudara tidak percuma saudara lakukan? Karena saudara hidup benar. Pertanyaan hidup benar adalah saudara, hidup saudara yang tadi saya katakan bahwa kalau saudara pengen kudus, ya saudara dekatlah dengan yang Maha Kudus. Kan seperti itu. Ya. Bagaimana cara dekat dengan Maha Kudus? Ya saudara intens dengan yang Maha Kudus itu saudara. Saya dan saudara tidak bisa kudus sama sekali. Pakai standar Allah, jangan standar kita saudara. Kalau saudara pakai standar saudara, ya seperti itu. Karena saudara hidup benar itu seringkali pencapaian yang tidak bisa kita capai. Saya ulangin saudara, hidup benar itu pencapaian yang tidak bisa kita capai saudara. Karena kenapa? Hidup benar itu berarti suci kalau orang lihat kan dan sebagainya.
Selama ini kita salah konteks, saudara. Seringkali kita berbicara hidup benar adalah saudara kudus, tidak bercacat celah. Saya ulangin, saudara. Kalau saudara menurut hidup benar, standar Allah, saudara seringkali punya pengertian adalah kudus tanpa bercacat celah, saudara. Bersih, sebersih-bersihnya. Baru hidup benar. Pertanyaan kembali kepada kita. Saya dan saudara bisa sebersih itu? Lah, berarti kita nggak akan bisa sampai standar hidup Allah. Kan seperti itu, saudara. Saya bertanya kepada murid-murid saya, murid-murid di sekolah, saudara. Siapa yang seminggu ini tidak cakap kotor? Turun tangan semua. Berarti semua. Siapa yang pernah melawan orang tua? Angkat tangan semua. Siapa yang pernah berbohong pada orang tua? Angkat tangan semua. Jadi pertanyaannya tuh, Tuhan sedang memberikan kita standar Allah itu seperti apa? Yuk kita selanjutnya, Bang Edi. Cari dan berjalan bersama Yesus, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kita skip dulu, kita masuk sampai kebenarannya. Lanjut Bang Edi. Orang yang dibenarkan dipanggil untuk hidup benar, saudara. Saudara, lanjut Bang Edi. Lanjut. Ya, kalau saudara mau berintegritas, saudara mau punya standar Allah yang tadi saudara, itu tentang saudara seberapa jauhnya, seberapa dekat dengan Yesus. Standar Allah cuma satu, saudara, Yesus Kristus. Standar Allah itu adalah Yesus Kristus. Jadi saudara tidak akan bisa melihat punya syarat dan ketentuan. Pertanyaan sampai hari ini, siapa yang bisa melakukan hukum Taurat, saudara? Tak ada satupun yang berhasil melakukan itu. Ya, sebenarnya banyak, saudara, bukan 10 saja. Banyak, rinciannya banyak sekali. Tapi yang kita tahu hanya 10 ya. Kita jangan berzina, jangan membunuh, jangan dan sebagainya, jangan mengingini pasangan orang lain. Bukan, jangan mengingini rumah orang lain. Jangan mengingini milik orang lain dan sebagainya, saudara. Jangan bersaksi dusta, sering seperti itu. Tapi ada anak-anaknya di bawah, sangat banyak, saudara. Tak satu pun manusia bisa melakukan. Standar dari Allah yaitu saudara, standar kita itu siapa? Yesus Kristus. Ya, saudara, standar kita itu adalah Yesus Kristus, saudara. Ya, balik tadi Bang Edi. Pertanyaannya, saudara, seberapa saudara dekat dengan Tuhan? Seberapa dekat dengan Tuhan? Balik lagi Bang Edi. Ya, standar Allah Yesus Kristus, saudara. Kalau saudara mau melihat hidup benar bagaimana dengan standar Allah, ya saudara seberapa dekat dengan Tuhan. Ya, seberapa intens dengan Tuhan. Jadi sama seperti Tuhan. Jadi sama seperti Tuhan. Ya. Saudara, jangan hanya lagu aja, ku mau sepertimu Yesus. Apa lagunya? Tapi tak mau semuanya mau jadi seperti Yesus, ya kan? Ya kan kayak gitu ya kan? Seringkali orang, ku mau sepertimu Yesus. Aduh, susah. Caranya salah satunya ya saudara, yang tadi kita tema tahun ini adalah mesbah, bangun mesbah, saudara. Saudara intens dengan Tuhan Yesus, sehingga saudara tahu bagaimana cara hidup benar. Hidup benar itu saudara harus makanya tadi dia dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah apa? Dan saudara tahu kebenaran itu apa, saudara?
Kebenarannya adalah firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan surga, kerajaan Allah, saudara. Kerajaan Allah yang berupa seperti apa? Saudara kejar surga. Saudara kejar surga kayak mana? Kayak mana kita? Hari-hari ini orang Kristen tuh takut, saudara. Dalam masa pengangkatan nanti, saudara, ada 2 jenis orang. Ya kan? Katanya apa? Yesus katakan apa? Aku datang seperti pencuri. Menurut saudara itu untuk saudara atau dan saya? Untuk Bang Jason katanya. Untuk dia personal. Menurut saudara itu untuk saudara dan saya? Tidak. Dia menyampaikan itu untuk menjaga-jaga, berjaga-jaga. Hei orang yang tidak takut Tuhan, berjaga-jagalah, aku datang. Dia katakan. Tapi orang yang takut Tuhan, dia nggak perlu berjaga-jaga. Katakan amin. Amin. Kan Mas Restu? Kalau Mas Restu benar-benar taat, tunduk kepada firman Tuhan, hidup dalam kehendak Allah, berjaga-jaga kah kalau Tuhan datang? Udah siap, saudara. Kan seperti itu. Katanya dia seperti pencuri, ya kan? Tak ada orang tahu. Itu berjaga-jaga untuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi pertanyaannya, orang yang tidak mengenal Tuhan hari-hari ini berjaga-jaga? Tetap main judi juga di situ, saudara. Tetap mabok juga di ujung sana. Tetap berzina juga di ujung sana. Tetap korupsi juga. Di ujung sana. Gak ada di sini. Amin. Saudara, berjaga-jaga itu bukan untuk kita. Kalau mempelai datang, saudara siap? Mempelai datang, saudara siap? Hei, murid Kristus, siap? Alah, benar nih. Jangan jadi Yudas ya, saudara. Di mau penghujung dia selesai, saudara. Menurut saudara bisa nggak Yudas waktu itu tidak berkhianat? Bisa saja. Dia ikutin tetap proses bahwa karena orang-orang saat itu yang mau menyalibkan Yesus, tanpa Yudas memang mau menyalibkan Yesus. Bisa saja. Tapi pertanyaannya tetap ada orang yang seperti itu. Sangat sakit hati Yesus, ya kan? Karena kenapa, saudara? Yudas lah. Dia tahu Yudas mau jual dia. Dia tahu sakit ya. Saya punya adik Edo. Saya tahu dia mau jual saya. Sakit hati. Tapi saya tetap tenang. Gak apa-apa, jual aja. Demi perutmu. Sakit, saudara. Berjalan bersama murid, dia berjalan. Dia tahu, semua tahu. Dia tahu yang hari ini sedang ngapain. Saudara sedang gejolak cara berpikir, pemikiran saudara. Aduh, nanti pulang mau makan apa, ya kan? Dan sebagainya. Dia tahu, dia sangat tahu itu, saudara. Saya yang nggak tahu, saudara. Ya, saudara bisa dalam pemikiran, lama kali abang ini khotbah, cepat-cepat lah, bisa. Dia tahu, tapi saya tidak tahu, saudara. Ya, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Kebenarannya itu ya firman Tuhan. Apakah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Kerajaan Allah berbicara tentang sistem kerajaan atas saya dan saudara. Ya. Gak usah saudara cari-cari sorga. Sorga tempat Bapa, saudara. Kalau saudara sudah percaya pasti ke sorga. Katakan amin. Amin. Ya, makanya mempelai datang, kita siap. Ya kan? Mempelai datang, kita siap. Ya kan? Ada 5 wanita bodoh, ada yang bijak. Ya kan? Saudara yang mana? Kan pertanyaannya seperti itu. Ya kan? Berjaga-jaga itu untuk orang-orang yang tidak percaya. Kalau saudara percaya hari ini Yesus adalah Tuhan, saudara besok dijemput Tuhan, katakan siap. Ya kan? Siap. Mari kita hidup benar, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sama serupa dengan Tuhan. Makanya lagunya tergenapilah, ku
mau sepertimu Yesus. Sebenarnya tidak mau seperti Yesus. Sebenarnya kita sudah seperti Yesus. Benar atau tidak? Iya kan? Dia ciptakan kita menurut segambar dan serupa dengan dia, saudara. Kita sudah sama. Cuman karena dosa putus, tapi Tuhan sudah sambung. Tapi karena ada hak bebas, free will, suka-suka gua. Ya kan? Sekarang itu penyalahgunaan kehendak bebas itu kehendak bebas tuh kayak gini, saudara. Saya nggak politik ya. Kehendak bebas itu adalah demokrasi. Ya kan? Bisa hina orang di panggung, ya kan, jelekin orang di panggung dengan labeling demokrasi. Hak bebas seperti itu. Bisa punya pasangan lain iman, mana tahu nanti dia bertobat, ternyata dia yang ngikut. Dia yang terbawa arus, saudara. Saudara aja susah dekat dengan Tuhan, mau coba dengan orang yang tidak. Kemarin saya sharing sama saya ajak Kamida di rumah teman saya di apa? Di pondok-pondok dekat itu. Tahu cara penginjilan mereka bagaimana? Ya kan? Cara penginjilan mereka adalah banyain istri. Makanya halal bagi mereka untuk menghamili orang yang Kristen. Jadi saudara terkasih, cara penginjilan mereka seperti itu. Kalau kita kan enggak. Asli kita bagaimana serupa dengan Kristus, mengasihi, ditampar tetap mengasihi, ditabuk tetap mengasihi, diinjak-injak tetap mengasihi. Ya seperti itu. Karena kesaksiannya dia bilang, istri saya 5. Saya dengar, Pak Pendeta katanya, Pak Pendeta dengar saya katanya, istri saya 5 katanya. Mama, satu saja pusing kepala, ini 5 saudara. Enggak, kami enggak pusing, saya enggak takut pusing lah. Jangan pegang-pegang kepala Bang Edu. 5 katanya. Karena apa? Supaya kuat. Supaya kuat agamanya. Janji Tuhan kepada Ismail juga, saudara. Janji Tuhan kepada Hagar katanya, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tapi bangsa yang besar itu seperti apa? Kan seperti itu. Jadi saudara terkasih, ayo kita hidup benar itu, saudara. Seberapa dekat saudara dengan Tuhan, sama seperti Tuhan. Ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang mau disalib angkat tangan. Kalau saya sampaikan, siapa yang mau 100 juta pasti angkat tangan semua, ya kan? Siapa yang mau disalib? Lihat kanan kiri. Untung saya dan saudara tidak disalib. Sudah dia yang disalib, saudara. Kita hanya level memikul salib, ya kan? Soalnya sudah dia disalib, ya kan? Saudara, ayo kita seperti itu pola pikirnya, saudara. Pola pikir. Saudara harus dekat dengan Tuhan. Saya nggak tahu 2026 ini apa yang terjadi kepada saya dan saudara, tidak ada yang tahu. Mungkin kita semakin dekat atau kita semakin jauh. Ya. Semua ada waktunya, saudara. Jadi waktu yang ada ini gunakanlah dengan maksimal. Ya, tadi malam saya lihat grup gembala, ada satu gembala meninggal, namanya Pak Peringatan Zebua. Dia yang punya, iya kan? Tahu Bang Jason? Nah, dia di STT Lintas Budaya. Semua ada waktunya, saudara.
Tapi pertanyaannya, saudara, waktu saudara diisi dengan apa? Saya ulangin, semuanya ada waktunya. Waktu lahir, waktu dewasa, waktu meninggalkan segala sesuatu. Pertanyaannya, waktu saudara dan waktu saya diisi dengan apa? Dekat dengan Tuhan, sibuk dengan dunia, atau dan sebagainya. Satu saat nanti Tuhan datang, saudara tidak siap. Ayo kita hidup benar dalam standar Allah, dekat dengan Kristus. Ya. Makna ini cukup dalam, saudara. Kalau saudara belajar lagi, ini cukup dalam. Ya, dalam banget. Ekspor lah. Lanjut nih, Bang Edi. Ya. Orang yang dibenarkan dipanggil untuk hidup benar. Roma 6 ayat 18. Ayo kita baca. Lanjut, Bang Edi, coba ayatnya. Ayatnya ada? Atau pakai HP saudara, Roma 6 ayat 18. Boleh baca bersama-sama. Slide saya sedikit, saudara, gak banyak. Amin. Hayo saudara. Ayat 18 katakan, kamu telah dimerdekakan. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3 ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya saudara, dimerdekakan. Dimerdekakan, tadi hidup benar, saudara, dimerdekakan. Kalau kita sudah dimerdekakan, bukan berarti kita santai, ya. Bukan santai, saudara. Kita coba buka dalam Efesus 2, saudara. Efesus 2 ayat yang ke 8, 9, dan 10. Amin. Amin. Ayo kita baca. 1, 2, 3 ya. Sebab karena kasih karunia. Belum semua. Sama-sama kita. 1, 2, 3 ya. Pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dimerdekakan berarti bukan saudara berjalan sesuka maunya kita. Ya, dimerdekakan itu, saudara, itu adalah pemberian Allah yang istimewa bagi saya dan saudara. Karena dia tahu saudara harus memenuhi panggilan itu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Tapi yang hari ini karena yang dipilih ada di sini. Amin. Amin. Banyak yang terpanggil, saudara. Memang banyak sekali, saudara. Banyak. Ya. Tapi yang di sini yang terpilih, saudara. Bukan hasil usahamu, pemberian kasih karunia, kemerdekaan itu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah atas saya dan saudara. Ya. Ingat itu, saudara. Ingat. Jadi yang selanjutnya, saudara, kalau sudah dimerdekakan, jangan lupa kita dengan Tuhan. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, jangan lupa dengan Tuhan. Ya, hidup benar, ya, hidup benar dalam kehendak bebasmu bukan berarti suka-suka kita, tapi kita berjalan menurut kehendak Tuhan atas saya dan saudara. Ya, tunggu waktunya Tuhan. Yang hari ini masih bergumul, tunggu waktunya Tuhan. Ya, taat saja. Jangan coba, makanya kemarin Komsel, Bang Edi khotbah tentang kekhawatiran, saudara. Ya, saya katakan kekhawatiran itu harus hati-hati. Level kekhawatiran itu yang kita takutnya adalah salah ambil keputusan. Ya. Khawatir. Ya kan? Siapa yang pernah putus cinta di sini? Ya kan? Sakit ya kan? Putus cinta. Wah, banyak orang putus cinta, dia putus juga nyawanya. Hey. Ya. Jangan kekhawatiran kita membuat kita panik, akhirnya kita salah ambil keputusan. Ya saudara, salah setitik saudara lakukan, rusak semuanya.
Ada peribahasa katakan apa? Ya, karena nilas titik rusak susu sebelanga. Saudara. Nila itu kayak mana? Saya tahu ikan nila, saudara. Nila itu kayak tinta ya, atau apa? Kayak apa nila? Rusak susu sebelanga. Sebelanga sebesar apa? Besar lah ya. Pernah lihat apa? Masak kebuli nasi India, mungkin itu sebelanga itu kali ya. Sedikit rusak. Saudara, ya kan? Bisa rusak itu, saudara. Jangan salah ambil keputusan ya. Sampaikan kanan kiri, jangan salah ambil keputusan. Jangan panik walaupun khawatir, ya. Jangan panik ya, walaupun saudara takut dan sebagainya. Teman-teman yang belum bekerja, teman-teman yang masih dalam penantian pekerjaan, jangan panik ya. Ya, hidup benar. Tadi firman Tuhan katakan apa? Dia tidak pernah melihat anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Kalau saya dan saudara tetap tumbuh dengan badan seperti ini, berarti berkat Tuhan melimpah. Ya. Haleluya, ya. Susah payah itu di bumi, saudara, ya. Itu gara-gara Adam, ya kan Bang Jason? Ya, enggak lah, enggak gara-gara Adam. Gara-gara buah pengetahuan baik dan buruk ya. Sepenasaran itu manusia, ya kan? Ya, saudara, ya, jangan salah ambil keputusan. Karena Ismail hadir karena salah ambil keputusan. Sehingga hari ini susah kehidupan orang-orang beriman. Gara-gara salah keputusan. Ya kan? Datang Sarah katanya, ambillah Abraham. Itu pembantuku tuh ambillah. Mungkin dari dia bisa menghasilkan keturunan katanya. Iyalah si Abraham, manusiawi. Ya kan? Hamillah Hagar. Muncullah siapa? Ismail. Gara-gara panik siapa? Si Sarah, saudara. Panik karena kenapa? Usianya sudah puluhan tahun, tidak juga hamil. Ya, bagi ibu-ibu yang sedang menanti anak, tenang saja. Masih tua Sarah, saudara. Ya, masih tua Sarah. Sarah waktu dia melahirkan Ishak, saudara, usia 90 tahun, saudara. Abraham 100 tahun. Ya kan? Bingung si Sarah, masih birahi kah Abraham katanya? Masih maukah dia berhubungan intim dengan Sarah? Akhirnya apa? Lahirlah Ishak. Ya kan? Jangan salah ambil keputusan. Hari ini keputusan yang kecil itulah. Ya, nggak usah ke Abraham. Keputusan siapa? Si Hawa, saudara. Waktu digoda dia dengan ular, ya kan, Marlina, ambillah sebotol minuman di apa itu? Apa? Di Point Cafe itu katanya. Nggak ada orang lihat, kan kamu yang kerjain itu. Iya, benar. Tapi sekali kelihatan kamu di mana? Iya, langsung dipecat. Ya seperti itu. Gara-gara ambil keputusan yang salah. Ya, kalau saudara sekarang banyak cobaan dalam hidupmu, mulai belajar dengan Tuhan. Sabar dengan waktunya. Ya, semua ada waktunya. Ya, walaupun pada akhir penghujung nafas, karena banyak orang yang bertobat juga di rumah sakit, saudara. Sudah nafas-nafas terakhir baru dia, terima kasih Tuhan, aku sudah mengenal Engkau juru selamatku, katanya. Mati deh. Ada. Tapi sekarang saya bertanya tadi kan, saudara, segala sesuatu ada waktunya. Pertanyaannya, waktu saudara dan saya diisi dengan apa? Ya, itu kembali kepada saya dan saudara. Terakhir, saudara. Ya. Lanjut, Bang. Terakhir. Ya. Sebelumnya apa tuh? Oke, legacy, saudara. Warisan apa yang saudara berikan? Warisan uang bisa habis, ya kan? Warisan apa yang saudara berikan? Hidup benar, takut Tuhan, sehingga keluargamu semua diselamatkan. Ya kan? Amin. Kalau saudara hidup benar, saya yang percaya satu keluargamu diselamatkan.
Konteks diselamatkan bukan berarti masuk dalam kerajaan surga. Minimal dia aman, diberkati. Ya kan? Sodom dan Gomora gak mau dilululantakkan Tuhan. Tuhan cuma minta 50 orang kudapati satu kota ini, 2 kota ini saudara. 50 orang yang hidup benar, saya gak akan lululantakkan ini. Negosiasi Abraham dengan Tuhan. Kuranglah 5 Tuhan katanya. Bahasa apanya ya, bahasa Sari. Kuranglah 5 Tuhan. Oke lah, karena Abraham nih yang ngomong ya. Oke, 45 katanya. Biasa saudara beli second di pasar kaget bisa kan? Bang, mahal kali 30 lah bang. Dia minta 60, 30 lah bang. Oke lah 45 ya. Kurang lah lagi bang. Kayak gitu negosiasinya saudara. Udah 40, gak didapati juga saudara. Udah kurang lah lagi. Pada akhirnya saudara, 10 orang yang aku dapati gak kulululantakkan itu. Tak kuhabiskan Sodom dan Gomora itu saudara. Tapi dia dapati? Gak ada. Yang diselamatkan tuh hanya 4. Lot, istri, anaknya 2. Tapi istrinya masih bandel. Kata Tuhan, jangan kau tengok ke belakang, biarin aja lah itu didululantakkan katanya. Ditengok belakang, jadi tiang garam. Bertiga tinggal saudara. Hei manusia, karena saudara sepenasaran itu dengan dosa, sepenasaran itu dengan keunikan-keunikan di dunia, jangan coba-coba. Akhirnya dicobai, ya kan? Selesai, tinggal 3. Setelah habisnya lululantak, ya kan? Ketika Abraham kecewa melihat manusia di bumi, ya kan, dia katakan sama Nuh apa? Wah, lebih sayang dia sama binatang coba. Ambil hewan-hewan itu sepasang-sepasang. Ambil sepasang-sepasang. Manusia dilululantakkan sebumi saudara. Dihancurkan. Dia minta cuman binatang 2. Yang disuruh tinggal siapa? Nuh, istri, 3 anaknya dan istrinya saudara. Hei, kemana manusia saudara? Jangan sekecewa itu Tuhan dengan Indonesia saudara, dengan kota Batam, ya kan? Kota Batam, kita kan perhitungan kita kayak gini Bang Korne. Batam ini gak mungkin gempa, itu Padang katanya, ya kan? Ya kan? Batam ini gak tsunami, itu Aceh katanya. Wah aman, aman. Kena angin aja ditiban, terbalik itu rumah-rumah. Kena angin baru saudara, ya. Tiban tuh balik-balik. Saudara, jangan 300 km per jam angin ke sini, bersih kita Marlina, bersih. Hei, ayo manusia, jangan sebandel itu kita saudara. Cukup yang bandel-bandel itu kayak masa-masa Lot, kayak gini nggak usah kita. Ya, ayo belajar, bangun itu saudara, bangun warisan untuk orang lain, untuk orang-orang kita kasihi. Kayak karena saya sih sebenarnya menantikan ini saudara, menantikan apa tuh, kemenangan bagi keluarga saya. Keluarga saya kan belum percaya Yesus, kadang-kadang pergumulan. Dulu adik saya tuh yang anaknya Askara itu rajin ke gereja. Saya bawa ke gereja terus, sekolah minggu ini. Nikah, punya anak. Saya kecewa banget. Ya udah. Tapi saya sayang sama mereka. Dari itu saudara, mereka rasa tidak. Pertama saya yang paling berontak saudara. Saya marah besar kepada Mia, sama pasangannya juga. Tapi saya yang sayang sama mereka. Akhirnya sedikit-sedikit, abang. Yang minimal kita orang-orang yang hidup benar di kacamata Tuhan bisa memberkati orang-orang sekeliling kita. Warisan itu ayo bangun saudara. Ya, ayatnya saya berikan yang terakhir. Ayatnya Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ayo bangun warisan itu. Siapa Mas Restu? Oh dia yang selalu berkati. Saya cukup diberkati dengan Mas Restu. Kalau saya dengar Mas, yuk Pak katanya. Nah, saya sendiri waktu itu di sini. Mas Restu kan. Ya. Teman-teman yang lain, saya telepon
telepon Kak Basaria ini ya, oke pas. Mbak Putri tolong WL, oke. Dan sebagainya. Teman-teman di sini, saya ini keluarga saya. Ya. Saya minta tolong Bang Korni, Bang Edi, Bang Fian, Teacher Edu, di reject saya kalau telepon. Enggak. Memang agak susah Bang Edu ini, saudara. Dia CEO. Kalau ditelepon dia susah kali angkat ini kawan ini. Kemana lah WA-nya ini? Tapi dia baik hati. Kalau datang ke rumahnya disediain saksang non darah. Saudara, ayo. Kalau saudara ya dikenang Tuhan, dikenang orang-orang, saudara. Karena perbuatan saudara orang-orang yang cinta Tuhan, hidup bersama Tuhan. Ya, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Itu ke kita saja. Ya, kita hidup benar, bangun mesbah bersama Tuhan, intens dengan Tuhan. Bangun pagi, siang, sore, tetap andalkan Tuhan. Saudara, saya sedikit kesaksian sebelum saya selesaikan ini. Dulu banyak saya teman-teman anak-anak muda, saudara. Kalau ibadah itu doanya seperti ini. Bang, doakan saya bekerja ya. Kita dengan sifat pelayanan kita yang luar biasa, siap doakan namanya, Tuhan berkati. Sudah bekerja, dia lupa siapa dia. Saya cuma mengingatkan ke saudara. Saudara kadang-kadang karena belum punya apa-apa, saudara tuh berserah sama Tuhan tuh, wah ini. Tapi saudara kalau sudah punya apa-apa, sudah punya ini dan sebagainya, susah. Susah. Kerjaan saudara lihat turun naik emas. Kalau sudah kaya, berapa emas hari ini ya? Tidak dia baca Alkitab, dia baca apa? Grafik emas. Turun naik emas. Tidak salah, itu saudara bekerja namanya. Tapi apa? Catatan kita adalah saudara jangan lupa Tuhan. Ya, tahun 2026 makin dekat Tuhan. Kayak Bang Heri kan datang dari Padang cuma tujuan kerja, tapi dia masih di gereja di saat ini. Cari Tuhan. Saya rasakan itu saudara. Ketika kita cari Tuhan, makanya dikatakan tadi carilah dahulu. Kata cari itu kata kerja, bukan cara berdiam. Saya ulangi, cari itu kata kerja. Ya, saudara itu harus lakukan dan lakukan. Cari Tuhan berarti ada praktek hidup yang saudara lakukan. Hari ini baik, besok harus lebih baik. Besoknya lebih baik, besok harus lebih baik lagi. Itu saudara. Bukan hanya berdoa. Saudara harus bekerja, cari Tuhan di pekerjaanmu, muliakan Tuhan. Ya, kalau orang suruh kompromi, jangan kompromi. Jangan mau seperti dunia ini, saudara. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang terakhir saya sampaikan. Ini ada kebenaran milik Kristus. Pertanyaannya, seberapa dekatkah kita? Yesus yang punya kebenaran, dia adalah firman yang hidup. Dari firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan itu kembali ke kita. Seberapa dekatkah kita semua dengan Tuhan? Saya percaya orang-orang yang dekat dengan Tuhan tak pernah kekurangan. Berkat Tuhan melimpah kapanpun itu. Ya, tunggu waktunya Tuhan, semua terbaik yang Tuhan berikan. Ya, saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Saya minta Mas Restu main keyboard. Kita mau perjamuan kudus. Saudara kalau merindukan sesuatu, membutuhkan sesuatu, memang kata Tuhan, ketuklah maka dibuka, ya kan? Carilah maka engkau akan menemukannya. Saudara minta sama Tuhan, minta maka Tuhan akan jawab. Kalau
saudara butuh pekerjaan, minta sama Tuhan agar yang dia berikan sesuai dengan potensi saudara, ya. Jangan tempat-tempat yang salah. Kita angkat pujian salibnya, salibnya. Saudara boleh tundukkan kepala. Saudara boleh minta di tahun ini yang saudara butuhkan, yang saudara rindukan akan tergenapi dengan waktunya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita, membuktikan bahwa tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus, menggantikan posisi kita.
sehingga ia yang disalibkan. Ingatlah ini saudara. Ingatlah ini di tahun 2026 ini. Saudara jangan lupa dengan Tuhan. Pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Sebelum kita makan, mari kita dengar sabda Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini, saudara. Lebih tinggi dari atas kepala. Ingat satu hal, saudara. Darahnya tercurah bagi setiap kita. Bukan darah yang asal-asal. Bukan pengorbanan yang asal-asal. Ini adalah pengorbanan menggantikan kita. Penebusan ini dilakukan sekali seumur kehidupan kita sebagai manusia. Ingatlah saudara, pengorbanan Tuhan. Dia mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Sebelum kita meminumnya, mari dengar sabda Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangkap pujian ini, salibnya. Mari angkat tangan saudara. Saya berdoa bagi saudara. Tuhan memelihara kehidupanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dimanapun engkau berada. Allah yang gagah perkasa memberkati kehidupanmu, pekerjaanmu, pendidikanmu, apapun yang kau kerjakan semasa hidupmu, Tuhan pelihara dengan berkat-berkat baru. Tuhan melimpah atas hidupmu. Imani ini saudara, percayalah Tuhan tidak pernah jauh daripada saudara. Kekhawatiranmu tidak lebih besar daripada Allahmu, Tuhanmu Yesus Kristus. Biarlah Tuhan saja yang bernaung atas hidupmu hari ini sampai Tuhan datang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati setiap kita, saudara. Jemaat-jemaat Tuhan yang setia, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan pelihara berkat Tuhan melimpah atas kehidupan saudara. Melayani adalah gaya hidupmu. Dimanapun engkau berada, engkau menjadi garam, terang dunia dimanapun engkau berada. Tergenapilah janji Tuhan atas kehidupanmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan hari ini. Cinta kasih Allah memberkati menyertai kehidupanmu. Berkat-berkat kemurahan Allah hadir atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu hari ini, esok, sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita saudara.